Pemain timnas Indonesia Tom Haye gabung klub raksasa Liga Belanda AS Alkmaar. Di stories Instagram yang eksklusif, gelandang 29 tahun itu berada di depan sebuah gedung yang lambang AS Alkmaar. Dalam unggahan itu, Tom Haye juga menulis kata work done yang seakan-akan pemegang 4 caps bertaman timnas Indonesia itu baru saja menandatangani kontrak bersama kampiun Liga Belanda 2008 itu. Sekedar informasi, Tom Haye saat ini berstatus tanpa klub. Ia belum lagi memilih klub setelah kontraknya bersama SC Heerenveen berakhir pada 31 Juni. Tom Haye sempat dikait-kaitkan dengan sejumlah klub seperti Parma maupun Como. Bahkan segelintir rumor muncul di Indonesia, yang mana dirinya dikaitkan dengan klub Liga 1 Persis Solo. Sekarang harapannya Tom Haye benar gabung AS Alkmaar. Musim lalu AS Alkmaar finish di posisi 4 Liga Belanda dan akan tampil di playoff Liga Eropa. Usut punya usut, Tom Haye juga pernah membela AS Alkmaar. Mantan pemain timnas Indonesia U17 itu merupakan pemain jebolan Akademi AS Alkmaar. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pasti sumringah karena timnas Indonesia berpotensi diperkuat 3 penyerang keturunan tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekedar diketahui, medio September hingga Juni 2025, timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Demi bersaing dengan negara-negara di atas, timnas Indonesia membutuhkan tenaga tambahan keturunan khususnya di lini depan. Untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti, Sintayong setidaknya sudah mendapatkan 2 penyerang tambahan di tangan, yakni Jens Schraven dan Maurizio Hinoke. Jens Schraven resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 2 pekan lalu dan telah tersedia memperkuat timnas Indonesia. Penyerang FC Dordrecht U21 ini bahkan lebih dulu dijajal di timnas Indonesia U19 yang turun di Piala AFF U19 di Surabaya pada tanggal 17-29 Juli. Sementara itu, Maurizio Hinoke dikonfirmasi segera menjalani proses naturalisasi. Berhubung diproyeksikan tampil di kualifikasi Piala Asia, Maurizio Hinoke bakal dikebut proses naturalisasinya. Lantas, siapa satu nama lagi? Seperti yang ramai diberitakan, PSSI sedang mengejar penyerang FC Utrecht Oleh Romeni. Jika Oleh Romeni benar-benar bergabung, setidaknya satu masalah di lini depan timnas Indonesia dapat teratasi. Penyerang 24 tahun ini dikenal memiliki lari kencang dan finishing yang jempolan. Kesimpulannya, Sintayong berpotensi mendapatkan 3 tambahan penyerang diaspora di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pakar transfer pemain Eropa Fabrizio Romano menyebut kiper berkewarganegaraan Indonesia Martin Paes sudah terima pinangan Empoli. Namun persetujuan itu baru secara pribadi, belum secara resmi dari klub. Sebagaimana yang kita ketahui, pemain berposisi sebagai kiper itu masih terikat kontrak dengan FC Dallas hingga 2025. Fabrizio Romano mengatakan penjajakan telah berlangsung antara Empoli dan FC Dallas. Hal itu untuk memboyong kiper tersebut dari Amerika Serikat ke Italia untuk musim ini. Empoli telah mengirimkan proposal resmi ke FC Dallas untuk Martin Paes Belanda, dilansir dari akun X Fabrizio Romano pada hari Sabtu. Fabrizio Romano mengatakan sejauh ini belum ada kesepakatan resmi antara kedua tim. Pasalnya FC Dallas yang masih mengikat Martin Paes memberikan beberapa penawaran dalam proses transfer tersebut. Negosiasi sedang berlangsung mengenai pinjaman dengan klausul pembelian wajib karena Dallas FC ingin pindah secara permanen, tulis Fabrizio Romano. Kendati demikian, Fabrizio Romano mengatakan
Martin Paes secara pribadi sudah sepakat dengan penawaran dari Empoli. Jadi proses perpindahan kiper itu tinggal menunggu keputusan FC Dallas. Kini menarik menantikan kelanjutan karir Martin Paes. Sang kiper berusia 26 tahun itu sendiri diketahui sudah berkewarganegaraan Indonesia karena resmi dinaturalisasi pada 30 April 2024. Proses naturalisasi calon kiper timnas Indonesia yakni Martin Paes sepertinya masih akan jauh lebih panjang dari yang dibayangkan. Melansir dari Sport Media, kiper asal Amerika Serikat itu disebut belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini karena belum menjalani proses sidang di arbitrase olahraga internasional. Masih proses, kita tunggu saja Martin Paes, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi kepada awak media. Hal ini tentunya membuat PSSI kemungkinan akan mencari opsi kiper keturunan lainnya untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat ini. Namun, semua keputusan akan kembali kepada pelatih kepala Indonesia Sintayong. Akan tetapi, apabila opsi kiper keturunan lainnya tersebut akan terrealisasi, beberapa nama ini mungkin bisa direkomendasikan untuk dinaturalisasi dan dipanggil membela timnas Indonesia. Nama pertama ada Daniel Klein. Kiper asal klub Jerman FC Augsburg tersebut sempat ramai diperbincangkan akan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Melansir dari laman Transfermarkt, kiper keturunan Jerman Indonesia ini memang mengutarakan minat membela timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Bersama FC Augsburg, memang dirinya belum melakukan debut bersama tim senior. Akan tetapi, dirinya di musim lalu telah memainkan 8 laga bersama klub kasta ketiga Liga Jerman FC Sandhausen. Usia yang juga terbilang cukup muda, yakni 23 tahun, dapat membuatnya menjadi kiper masa depan timnas Indonesia. Nama kedua ada Emil Audero. Nama Emil Audero sebenarnya merupakan kiper prioritas utama sebelum Martin Paes menjalani proses naturalisasi. Melansir dari laman Transfermarkt, kiper berkebangsaan Italia itu memiliki darah Indonesia dan sempat beberapa kali ditawari untuk membela timnas Indonesia beberapa tahun lalu. Namun dirinya sempat belum menyatakan komentar apapun terhadap tawaran tersebut. Kiper berusia 29 tahun tersebut kini bermain untuk klub Serie A Italia Inter Milan. Nama ketiga ada Cyrus Margono. Cyrus Margono sejatinya sudah bisa langsung membela timnas Indonesia karena telah menjalani proses naturalisasi secara mandiri pada bulan Maret 2024 lalu. Namun, kiper yang kini bermain untuk tim kasta kedua Liga Yunani Panathinaikos B tersebut tak kunjung mendapatkan pemanggilan timnas nasional. Melansir dari laman Transfermarkt, kiper berusia 22 tahun itu telah mencatatkan 8 penampilan di musim ini bersama klubnya. Itulah beberapa rekomendasi kiper keturunan yang mungkin bisa dinaturalisasi. Bagaimana menurut kalian? Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes dikabarkan masuk incaran klub Serie A Empoli. Kabar ini disampaikan jurnalis ternama Italia Gianluca Di Marzio dalam unggahan di media sosialnya. Martin Paes bahkan disebut jadi incaran utama Empoli untuk posisi penjaga gawang musim depan. Tetapi Empoli tetap mempersiapkan opsi lain jika Martin Paes gagal. Empoli menjatuhkan pilihan pertama untuk posisi penjaga gawang mereka kepada Martin Paes, tulis Gianluca Di Marzio dalam unggahan di Instagramnya. Dia merupakan penjaga gawang kewarganegaraan ganda Indonesia dan Belanda yang kini
bermain untuk Dallas FC di MLS selanjutnya. Jika benar hijrah ke Empoli, menarik menantikan kiprah Martin Paes. Selain Martin Paes, ada pemain lain di timnas Indonesia yang memperkuat klub Italia, yakni Jay Etzes. Dia memperkuat Venezia yang promosi ke Serie A pada musim 2024-2025 ini.